Bayangkan kamu berdiri di atas papan panjang yang menjulur keluar dari balkon. Di ujung papan, seseorang menaruh beban. Dari luar, tak terlihat apa-apa, tapi papan itu sedang bekerja keras, menahan, menyeimbangkan, dan berusaha tetap utuh. Dalam dunia rekayasa struktur, papan seperti ini disebut balok. Ia bisa menerima berbagai jenis beban, beban merata, beban terpusat, atau kombinasi keduanya. Hari ini, kita akan menyelami dunia sebuah balok sederhana, tapi tidak biasa. Balok ini punya overhang, beban terpusat, dan beban merata. Semua ini menciptakan gaya dan momen di dalam tubuhnya. Dan satu pertanyaan penting muncul. Apa yang terjadi di titik D, 5 meter dari tumpuan kiri? Untuk menjawabnya, kita pakai pendekatan 4 langkah. Bayangkan, klasifikasikan, analisis, simpulkan. Yuk, kita mulai dari awal. Coba bayangkan sebuah balok panjang yang menjorok keluar dari ujung meja. Di atasnya ada beban yang tersebar merata, dan satu beban berat diletakkan di satu titik tertentu. Inilah tantangan kita di sini. Sebuah balok sederhana, tapi tidak biasa. Balok ini memiliki tumpuan di dua titik, yaitu A dan B. Sepanjang balok, bekerja beban merata sebesar 6 kilonewton per meter, dan juga beban terpusat sebesar 28 kilonewton yang terletak 3 meter dari ujung kiri. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi di titik D yang berjarak 5 meter dari titik A? Kita diminta mencari gaya geser dan momen lentur tepat di sana. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita gunakan pendekatan klasik 4 langkah. 1. Conceptualize, memahami sistem dan menggambarkan gaya-gaya yang bekerja. 2. Categorize, mengenali jenis struktur dan kesetimbangan yang berlaku. 3. Analyze, menyusun persamaan, menghitung reaksi tumpuan dan gaya dalam. 4. Finalize, menafsirkan hasil dan memastikan semuanya masuk akal. Langkah demi langkah, seperti sebuah investigasi ilmiah. Inilah kondisi awal yang kita hadapi. Balok dimulai dari titik A dan berakhir di titik C. Tapi yang unik, tumpuan hanya ada di titik A dan titik B. Artinya, bagian dari B ke C adalah overhang, sebuah bagian yang menjorok keluar tanpa penyangga langsung. Sepanjang balok terdapat beban merata. Bayangkan banyak orang berdiri rapat-rapat di atas papan, dan ada satu orang dengan berat besar, berdiri 3 meter dari titik A. Inilah beban terpusat. Titik D adalah lokasi yang akan kita analisis. Letaknya 5 meter dari titik A, tepat di tengah-tengah zona tekanan. Sekarang, mari kita bersihkan semua penutup dan tampilkan gaya-gaya nyata. Diagram benda bebas ini memperlihatkan seluruh gaya luar yang bekerja pada balok. Tumpuan A memberikan gaya ke atas. Kita sebut sebagai R sub A. Tumpuan B juga memberi reaksi ke atas. Disebut R sub B. Beban merata sebesar 6 kilonewton per meter tersebar sepanjang 10 meter. Itu menghasilkan total 60 kilonewton. Beban terpusat 28 kilonewton menambah tekanan di dekat titik A. Dengan semua ini, kita siap untuk mulai menghitung reaksi di tumpuan. Kita potong balok di titik D dan fokus ke sisi kirinya. Dari titik A sampai D, panjangnya 5 meter. Beban merata bekerja penuh di sepanjang bagian ini. Beban terpusat berada di titik 3 meter dari A. Di titik D sendiri muncul dua gaya internal. Gaya geser V sub D dan momen lentur M sub D. Inilah gaya-gaya tersembunyi di dalam balok yang bekerja menjaga kesetimbangan struktur. Sekarang, kita balik perspektif dan lihat sisi kanan dari titik D. Tumpuan B memberikan reaksi ke atas sebesar 48 kilonewton. Beban merata sebesar 6 kilonewton per meter terus bekerja sepanjang 5 meter dari titik D sampai titik C. Dan lagi-lagi di titik D muncul gaya dalam, gaya geser mengarah ke atas, momen lentur searah jarum jam, sesuai dengan konvensi positif.
Mari kita pastikan jenis struktur yang kita hadapi. Balok ini termasuk statis tentu, artinya bisa diselesaikan sepenuhnya dengan hukum-hukum statika. Karena tidak ada gaya horizontal, komponen horizontal di titik A bisa diabaikan. Kita cukup fokus pada dua hal, jumlah gaya vertikal dan momen terhadap salah satu titik, misalnya titik A. Kita mulai dengan persamaan paling dasar. Jumlah seluruh gaya vertikal harus sama dengan total beban. R sub A ditambah R sub B sama dengan 28, ditambah 6 dikali 10. Hasilnya 88. Artinya, total reaksi dari titik A dan titik B harus menopang seluruh beban yang bekerja di balok, yaitu 88 kilonewton. Sekarang kita hitung momen terhadap titik A untuk mencari R sub B. R sub B dikali 8 sama dengan 28 dikali 3 ditambah 60 dikali 5. Momen dari beban terpusat dan beban merata kita jumlahkan. Lalu dibagi dengan panjang bentang menuju titik B. Hasil akhirnya R sub B sama dengan 48 kilonewton. Kita tahu total reaksi adalah 88 dan R sub B sudah kita temukan, yaitu 48. Jadi mudah saja. R sub A sama dengan 88 dikurangi 48. Hasilnya 40 kilonewton. Sekarang, semua reaksi tumpuan sudah diketahui. Kita kembali ke titik D, sisi kiri. Sekarang kita susun kembali semua gaya yang bekerja dari titik A sampai titik D. V sub D sama dengan R sub A, dikurangi P, dikurangi Q dikali 5, yaitu 40 dikurangi 28, dikurangi 30. Hasilnya min 18 kilonewton. Hasil negatif itu berarti arah sebenarnya gaya geser adalah ke atas, bukan ke bawah seperti asumsi awal. Untuk momen di titik D, kita susun semua kontribusi momen dari sisi kiri. R sub A dikali 5, P dikali 2, dan beban merata dikalikan 5 meter. Lalu dikalikan titik tengahnya 2,5 meter. Jadi M sub D sama dengan 40 dikali 5, dikurangi 28 dikali 2, dikurangi 6 dikali 5 dikali 2,5. Hasil akhirnya 69 kilonewton meter. Dari sisi kanan, kita uji kembali gaya geser. V sub D sama dengan min R sub B ditambah Q dikali 5, yaitu min 48 ditambah 30. Hasilnya min 18 kilonewton. Ternyata hasilnya tetap sama. Konsistensi seperti ini penting sebagai validasi perhitungan kita. Sekarang kita hitung momen dari sisi kanan. M sub D sama dengan R sub B dikali 3, dikurangi Q dikali 5, dikali 2,5. Hasilnya 144 dikurangi 75, sama dengan 69 kilonewton meter. Sama persis dengan hasil dari sisi kiri. Kita bisa yakin perhitungan kita benar. Kita sudah uji dari dua sisi, kiri dan kanan, dan hasilnya konsisten. Gaya geser di titik D adalah min 18 kilonewton. Artinya, arahnya ke atas. Momen lentur di titik D sebesar 69 kilonewton meter. Arah rotasinya berlawanan arah jarum jam. Dua cara, satu hasil. Sebuah bukti bahwa hukum kesetimbangan memang kokoh. Jadi apa yang kita pelajari? Bahwa diagram benda bebas bukan sekadar gambar. Ia adalah alat untuk melihat gaya tersembunyi di dalam struktur. Bahwa pemotongan balok bisa dilakukan dari dua arah. Dan hasilnya tetap konsisten. Bahwa gaya bernilai negatif tidak selalu salah. Kadang, itu hanya tanda bahwa arah asumsi kita perlu dibalik. Dan yang terakhir, memahami gaya dalam di titik-titik seperti D adalah kunci untuk memastikan struktur tetap aman dan berfungsi seperti yang diharapkan.
Jadi apa yang kita pelajari? Bahwa diagram benda bebas bukan sekadar gambar. Ia adalah alat untuk melihat gaya tersembunyi di dalam struktur, bahwa pemotongan balok bisa dilakukan dari dua arah, dan hasilnya tetap konsisten, bahwa gaya bernilai negatif tidak selalu salah. Kadang, itu hanya tanda bahwa arah asumsi kita perlu dibalik. Dan yang terakhir, memahami gaya dalam di titik-titik seperti D adalah kunci untuk memastikan struktur tetap aman dan berfungsi seperti yang diharapkan.